Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, kaget saya. Ya, silakan duduk. Selamat pagi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang sejuk ya, beberapa hari ini kami rasakan udara Cilengsi sudah mulai normal. Mungkin gelombang panas yang katanya kemarin sempat menyerang kita sudah berlalu, puji Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini dengan hati yang sejuk, pikiran yang fresh ya, segar. Kita percaya Tuhan sudah siapkan berkat pagi hari ini, berkat-berkat jasmani yang akan mencukupkan kebutuhan kita. Tapi lebih dari itu berkat-berkat rohani yang akan menopang perjalanan hidup kita ya. Baik, saya akan lanjutkan saja materi kita. Kebaca nggak? Masih kebaca nggak? Kalau nggak tuker mah lampunya. Memang proyektornya agak ini. Nah, lebih terang ya. Baik, kita akan review sedikit. Ini bagian keempat, materi pelajaran kita tentang kemuliaan Allah ya. Dan ini adalah terakhir ya, submateri yang berbicara tentang kemuliaan Allah. Jadi saya akan review sedikit sebelum kita lanjutkan. Nah, berbicara tentang kemuliaan Allah, kita sudah belajar bahwa kemuliaan Allah bersumber, berawal dari kekudusannya ya. Kita tidak akan baca lagi ayat-ayatnya karena sudah kita bahas. Ini rangkuman saja. Nah, berbicara tentang kekudusan Allah adalah berbicara tentang keterpisahan atau keberbedaan, jarak yang tak terhingga antara Sang Maha Pencipta dan makhluk ciptaan. Jadi, ketika kita diingatkan oleh firman tentang kekudusan Allah, maka yang Allah rindukan, yang diharapkan muncul dalam kehidupan kita adalah sikap merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Karena emang itu realitas ya. Jadi tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain untuk mendapat aliran kasih kuasa dari Allah selain kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Sejak memulai pelayanan saya selalu sampaikan kepada jemaat adalah sikap hidup kita, apalagi ketika kita hadir dalam ibadah seperti ini adalah tantangan bagi kita semua adalah seberapa rendah kita berani datang di hadapan Allah. Ya. Semakin rendah kita di hadapan Dia, semakin deras aliran berkat-berkat, karunia-karunia yang akan tercurah dalam kehidupan kita. Jadi seperti aliran air, demikianlah Allah akan mencurahkan kasih dan kuasanya. Jadi keterpisahan, keberbedaan yang sangat jauh ini harus senantiasa ditanamkan. Ada saatnya manusiawi kita kan ingin meninggikan diri ya, selalu ada. Termasuk dalam kehidupan orang yang sudah percaya, iman Kristennya sudah benar pun, akan ada saat-saat di mana kita digoda ya oleh si jahat musuh kita untuk kita meninggikan diri ya. Nah, ketika kita ingat akan kekudusan Allah, kita disadarkan bahwa Dia Allah, Dia berbeda, sangat berbeda, ya. Sangat terpisah keberadaannya dengan kita. Itu realitas, maka kita disadarkan untuk kemudian mengerem, jangan sampai saya meninggikan diri di hadapan Allah begitu. Jadi ini proses yang terjadi dan perjuangan kita melawan diri sendiri ini sebenarnya perjuangan yang utama ya. Saya selalu sampaikan bahwa musuh kita dalam peperangan rohani yang terutama adalah di diri sendiri, ego. Karena iblis itu hanya bisa masuk dalam kehidupan kita ketika kita memberi celah, ya. Yaitu ketika kita meninggikan diri, ketika kita lupa siapa kita di hadapan Allah. Jadi minggu lalu saya sudah sampaikan, biarlah di hadapan Allah kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Orang bilang di hadapan Allah kita pakai lutut ya, berlutut. Tetapi efeknya nanti ketika kita berhadapan dengan dunia, kita akan berdiri dengan gagah. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita ya? Iblis boleh mencoba cari celah, tapi dengan keberadaan kita memelihara sikap yang benar terhadap kekudusan Allah, celah-celah itu akan tertutup ya. Jadi ini, lalu poin yang kedua tentang kekudusannya. Dalam keterpisahan itu, Allah ingin berelasi dengan manusia ciptaannya, memilih dan memisahkan kita untuk menjadi milik kesayangannya. Ini ya, dikuduskan. Jadi karena Allah kudus, maka ketika Dia ingin membangun satu umat, maka Dia harus menguduskan mereka, ya, harus memisahkan mereka dari dunia dan dipisahkan itu untuk menjadi
kesayangannya, ya, yang akan mewarisi segala karunia-karunia yang sudah Allah sediakan di sorga, ya. Jadi jangan berharap segala yang baik dari Allah akan kita terima di dunia. Karena kita sudah mendapatkan contoh teladan dari Yesus kan sendiri. Yesus sendiri rela masuk ke dalam dunia, walaupun Yesus secara pribadi tahu pasti apa yang akan dialami di dunia. Jadi dunia memang sudah ada dalam kutuknya Allah, ya, sudah ditetapkan akan masuk dalam kebinasaan. Nah, anugerah keselamatan Allah inilah yang menyelamatkan kita kan, memisahkan kita dari dunia dan isinya yang sudah ditetapkan binasa dalam nyala api. Ya. Kita menjadi orang-orang yang dipisahkan untuk menjadi milik kesayangannya. Nah, kita harus tahu kalau sesuatu sudah dikuduskan, sudah dipisahkan, dikhususkan menjadi milik Allah, hati-hati menggunakannya. Segala sesuatu yang dikuduskan untuk Allah itu nggak boleh dipakai sembarangan lagi. Pertama-tama tentu saja hidup kita. Kita disadarkan oleh firman dari hari ke hari, oh saya sudah dikuduskan Allah. Saya sudah dipilih, dipisahkan dari dunia untuk menjadi milik kesayangan Allah. Sekarang saya harus menjaga hidupku kudus, ya. Dengan cara apa menjaga hidup kudus? Sikap kita terhadap kekudusan Allah. Jangan meninggikan diri, tunduk saja. Apa yang dikatakan oleh firman, tunduk saja, taat saja. Memang susah, memang berat, ya, karena ini akan memunculkan sengsara bagi tubuh jasmani kita. Tetapi kita harus berjuang di sana, ya, memperjuangkan itu. Dan kita percaya dalam perjuangan yang berat ini Allah senantiasa akan menopang kita, ya, ada di sana bersama dengan kita. Nah, pertama-tama hidup kita, kalau kita ingat sudah dikuduskan, sudah dikhususkan untuk Allah, jangan lagi dipakai sembarangan. Intinya, jangan mau lagi digunakan iblis untuk menjadi alat dosa. Itu aja. Karena kita sudah dikhususkan Allah untuk menjadi alat kemuliaannya. Lewat hidup kita Allah akan menyatakan kemuliaannya, ya, dengan benar, ya. Nah, jangan mau lagi dipakai oleh iblis untuk menjadi alatnya, dan godaan ke sana itu wah besar sekali, ya. Selalu ada saja hal yang kalau kita nggak waspada bisa dipakai iblis untuk, ya, memakai hidup kita yang sudah dikhususkan tadi menjadi alatnya dia untuk kita berbuat dosa. Nah, itu hidup kita, ya. Pertama kita harus jaga. Lalu hal-hal lain yang sudah dikhususkan, kita katakan sehari-hari ini hal yang kudus, ini hal yang sakral. Juga jangan dipakai untuk hal-hal lain selain untuk Allah, termasuk jam-jam ibadah seperti ini, ya. Kita harus mulai mendisiplinkan diri. Oh, cuman 1,5 jam sampai 2 jam saya ibadah, saya khususkan untuk Allah, ya. Jadi kita coba simpan dulu segala hal yang mungkin mengganggu kita ketika kita melaksanakan ibadah, ya. Kita percaya walaupun kita ada dalam pergumulan berat, Tuhan akan menolong, ya. Ada satu kelepasan, ada satu karunia ilahi yang Tuhan sediakan dalam ibadah seperti ini. Jadi ketika kita percaya itu, maka Tuhan saya tunda dulu, saya taruh dulu, saya tinggalkan dulu. Saya mau sepenuhnya fokus kepada Tuhan ketika saya mengikuti ibadah. Biar ketika pulang, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan lebih lagi dinyatakan dalam kehidupan saya, kemuliaannya, ya. Sehingga ketika saya menyongsong masalah itu kan tidak akan hilang, ya. Ada di sana. Tidak bisa dengan misalkan kalau cara orang dunia mabuk-mabuk atau fly dengan obat, lalu kedugem gitu kan, nah, masalah kan tidak akan hilang sebenarnya. Nah, Allah mengajari kita untuk menghadapi masalah yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita bersama dengan dia, itulah ujian. Jadi yang iblis bilang pencobaan untuk menjatuhkan kita, di tangan Allah itu menjadi ujian yang kalau kita hadapi bersama dengan Tuhan akan membuat kita naik kelas, ya, kedewasaan kita. Jadi jaga hal-hal yang kudus, ya. Kemarin saya sempat mengingatkan satu gembala untuk tidak memakai tempat ibadah untuk kegiatan lain, kan? Karena di GPDI kan lagi ramai-ramainya kampanye untuk pemilihan ketua MD, ya. Pemimpin di daerah organisasi GPDI, ya,
majelis daerah. Dan saya lihat banyak mereka mengadakan kampanye, perkumpulan, memang yang dikumpulkan hamba Tuhan, tapi tujuannya kampanye politik, bukan ibadah. Nah kebetulan berapa ya 2 minggu yang kemarin ya Maya, akan diadakan di satu gereja yang kami kenal gembalanya. Jadi insting saja sih saya bilang ke istri karena kasih saya mengingatkan gembalanya gitu. Jangan kasih tempat ibadah untuk menyelenggarakan kampanye atau kegiatan politik. Tempat ibadah itu sakral, kudus, dikhususkan hanya untuk Allah, ya itu artinya kudus. Sudah Allah khususkan, sudah Allah pisahkan untuk menjadi milik Dia, hanya dipakai untuk Allah. Tapi gembalanya malah menjawab dengan ringan, yang penting ibadah. Jadi saya sempat di dalam hati itu terjadi satu emang ironi gitu. Dalam hati pengen ketawa, mengetawakan bahwa ini gembala memimpin jemaat, tapi dia sendiri nggak ngerti firman ya. Di sisi lain saya pengen ketawa gitu, geli gitu, gembala kok bisa jadi gembala. Tapi di sisi lain sedih juga gitu, ketidakmengertian para pelayan-pelayan Tuhan itu. Jadi gini ya, Alkitab kan berkata, bahkan ketika kita ibadah pun, kalau hati kita tidak ada di situ, maka ibadahnya percuma di hadapan Tuhan. Nah gembala ini malah jawab, yang penting ibadah. Seolah-olah dia melegalkan apapun kegiatan yang dibikin di dalam gereja, yang penting bungkusnya ibadah. Ya mungkin di situ memang kampanye politik, jelas kampanye politik. Saya ingatkan gembala ini, loh ini orang-orang yang nanti akan ngumpul dari rumah niatnya bukan ibadah. Termasuk yang diundang kan? Memang tujuannya dari awal mau kampanye politik. Tapi gembala ini malah menjawab, yang penting ibadah. Jadi seolah-olah melegalkan segala sesuatu bisa dilakukan di dalam gereja asal bungkusnya ibadah. Nah ini justru bertentangan 180 derajat dengan yang diajarkan firman. Bangsa Israel itu terus-menerus ditegur oleh Allah karena mereka itu secara fisik ibadah gitu. Tetapi hati mereka jauh dari Allah. Gitu ya. Jadi ini ketidakmengertian akan kekudusan. Nah, saya katakan kalau gembalanya saja begini tidak mengerti, saya bayangkan jemaatnya seperti apa. Jadi itu contoh real saja yang sekarang terjadi setiap hari di sekitar kita. Ya, nggak mengerti kekudusan Allah. Terus bagaimana kita bisa menjaga sikap akan kekudusan Allah itu ya? Oke lanjut. Jadi sesuatu yang sudah dipisahkan, dikhususkan untuk Allah, kita perjuangkan habis-habisan sampai titik darah penghabisan. Siapa pinjam ungkapannya para pejuang kita. Sampai titik darah penghabisan, kita perjuangkan itu hanya untuk Allah ya, terutama hidup kita ya. Oke, yang ketiga tentang kekudusan. Timbal balik kita adalah menjaga sikap terhadap kekudusannya ya. Jadi hidup kudus, takut akan Tuhan. Saya tidak akan baca lagi ayat-ayatnya, silakan nanti baca lagi di rumah. Jadi kalau kita berbicara takut akan Tuhan tuh itu loh. Menjaga sikap kita akan kekudusan Allah. Menjagai apa yang sudah Allah kuduskan, yang sudah Allah pisahkan, yang sudah Allah khususkan untuk dipakai sesuai dengan kehendaknya Allah. Itu loh takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan tuh bukan takut seperti kita lihat ular berbisa di depan kita. Takut kan? Bukan, takut akan Allah itu bukan takut seperti itu. Atau ketika malam hari kita sadar bahwa rumah kita kemasukan misalkan gerombolan perampok berapa orang membawa senjata misalkan. Bukan takut seperti itu ya. Jadi takut akan Allah tuh sadar akan kekudusan Allah, keterpisahan Allah, Dia Sang Maha Pencipta, kita cuma ciptaan, keberadaan kita sepenuhnya bergantung kepada Dia. Lalu kita memelihara sikap yang benar terhadap kekudusan Allah, sembari kita mengucap syukur bahwa kita termasuk orang-orang yang sudah dikuduskan ya, dipisahkan bagi Allah. Oke lanjut. Jadi ini pengertian tentang kudusnya Allah ya. Nah, pancaran segala hal yang baik dan indah yang kita tangkap dan rasakan sebagai orang percaya, itulah kemuliaan Allah. Contoh sederhana pagi hari ini kita ada di tempat ini beribadah. Padahal kalau melihat pergumulan hidup yang kita alami, katakanlah seminggu yang sudah berjalan saja,
saya tuh selalu mengajar jemaat jadi jemaat yang jujur. Jadi jangan berbicara enggak loh gini. Seolah-olah hebat gitu, seolah-olah jago. Saya tuh suka membangun kehidupan rohani kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan jujur loh, mengingat segala yang saya hadapi minggu ini, sebenarnya mau melangkah ke gereja itu gimana berat gitu ya. Tapi kalau akhirnya saya toh melangkah juga dan sampai di gereja dan menjalani ibadah seperti kita ini, itu bukan karena kuat saya, sepenuhnya karena karunia Allah. Nah itu loh, dalam menjalani kehidupan kita tuh benar-benar kita memposisikan diri itu semua karena anugerah Allah ya. Bisa menjalani hari demi hari dengan segala yang kita hadapi, masih bisa kuat gitu, masih bisa bertahan, masih bisa bersabar. Walaupun secara dunia saya ada di pihak yang kalah dalam tanda kutip, itu semua karena Allah ya. Jadi gak usah lagi dipikirin apa kata dunia, yang penting apa kata Tuhan ya. Oke. Jadi ini ya timbal balik kita menjaga sikap kita. Kalau kita sudah memiliki kekudusan Allah, Allah sudah menyatakan kekudusannya dalam hidup kita, maka yang dilihat itu buah nyatanya adalah kita menjaga kekudusan kita ya, memiliki takut akan Tuhan. Oke. Ini ya. Nah bagi orang-orang yang seperti itu, pancaran segala yang baik itulah merupakan kemuliaan Allah bagi kita ya. Jadi banyak hal kecil-kecil yang seringkali kita lupa, apalagi kalau iblis sedang menggocoh kita dengan pergumulan yang kita hadapi. Kadang kita lupa hal-hal kecil di hadapan kita yang sebenarnya pancaran kemuliaan Allah, kita suka lupa ya, lalu kita tidak bersyukur. Tetapi ketika firman datang, kita diingatkan lagi dan diingatkan lagi hal-hal seperti itu ya. Poin berikutnya, kemuliaan Allah memberi efek hidup yang memuliakan Dia ya. Jadi mati bagi diri, hidup bagi Kristus. Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus di dalam aku. Nah kalau kita lihat orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, pendeta yang mengaku Kristen tetapi kita tidak lihat efek ini dalam hidupnya, semua kemuliaan hanya bagi Allah, hanya bagi Yesus, masih mau nyuri-nyuri kemuliaan milik Tuhan, masih pengen dipuji-puji, lalu masih mencari-cari hal-hal duniawi, lebih mementingkan, lebih mengutamakan hal-hal duniawi daripada hal-hal rohani, pasti dia sebenarnya belum melihat kemuliaan Allah. Yang dia gembar-gemborkan sebagai kemuliaan Allah pasti bukan kemuliaan Allah. Ya, kita sudah belajar kalau yang dia lihat, yang dia alami, yang dia rasakan benar-benar kemuliaan Allah, nggak lepas dari kekudusannya itu ya, pasti efeknya ini ya. Proskuneo itu kita sudah bahas berkali-kali. Yang terakhir, memberi efek hidup yang mengejar pengenalan akan Dia melalui ketekunan hidup dalam pengajaran firman. Itu efek yang kedua. Jadi efek yang pertama yang langsung kelihatan sebenarnya oleh orang-orang sekitar kita ketika kalau yang dilihat oleh kita itu kemuliaan Allah yang benar ini ya. Merendahkan diri, tidak mencari pujian bagi diri. Lalu yang kedua ini tekun hidup dalam pengajaran firman. Tahu satu-satunya jalan semakin mengenal pribadi Allah yang kudus adalah Allah sudah menginformasikannya dalam Alkitab ini. Tidak ada jalan lain ya. Tidak cuma dengan berdoa, menyembah, nangis-nangis, tapi tidak belajar, tidak akan dapat ya. Satu-satunya cara ini gitu kan. Roh Kudus sudah mengilhami para nabi dan rasul menuliskan ini. Ya maksudnya itu ya, kita membangun kehidupan kita di atas kebenaran firman yang sudah dituliskan dalam Alkitab. Jadi ini ya. Nah, ini rangkuman 3 bagian yang sudah kita jalani. Nah, berbicara tentang kemuliaan Allah, alam semesta menceritakan kemuliaan Allah. Allah katakan, ya kita baca dulu ayatnya, Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Jadi alam semesta saja yang katakanlah benda mati kita katakan ya. Ciptaan Allah yang paling mulia kan manusia. Tetapi benda-benda mati saja Tuhan katakan
ketika kita hidup dalam kemuliaan Allah, kita bisa melihat mereka menyatakan kemuliaan Allah ya. Jadi olehnya kita dimampukan untuk senantiasa bersyukur. Jangan lihat ke atas, ya. Selalu jangan lihat ke atas dalam pengertian, wah kok orang lain begini ya, lebih hebat, lebih sukses, lebih bagaimana, jangan ya. Tetapi apa yang ada dalam hidup kita itu harus disyukuri ya. Banyak hal di luar sana yang lebih parah dari kita, pergumulannya lebih hebat dari kita. Kadang kita nggak melihat gitu kan. Kadang kalau kita lagi menjalani pergumulan seolah-olah wah saya paling malang di dunia. Enggak ya. Ketika kita ada di dalam Kristus, ingat kita memiliki yang terbaik yang bisa dimiliki manusia. Amin. Karena seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, pasti kita mampu menjalaninya dan meraih kemenangan. Jadi lewat alam semesta ini, seolah-olah Allah berkata seperti ini. Aku adalah Allah yang mulia, buka matamu dan lihat sekelilingmu. Seperti itulah aku, tetapi jauh lebih mulia jika saja kau mendekat untuk mengenalku. Jadi alam semesta benda-benda sehari-hari yang kita lihat di sekitar kita sebenarnya memancarkan kemuliaan Allah. Allah berbicara lewat mereka. Cuman Allah katakan, lihat kamu melihat ciptaan saja sudah demikian mulia, yang menunjuk kemuliaannya Allah. Apalagi kalau kamu melihat pribadiku. Nah kuncinya adalah kita bergerak mendekat kepada Dia untuk semakin mengenal Dia. Jadi saya kan sudah melayani masuk ke tahun ke-15 ya jadi pendeta. Ada orang yang Tuhan kasih keadaan hidupnya baik. Secara jasmani lahiriah. Mencukupi bahkan berlebihan lah. Tapi itu bisa menjadi alasan bagi dia untuk tidak mendekat kepada Tuhan. Dia menjadi orang yang sombong, congkak, tinggi hati. Bangga dengan apa yang dimilikinya. Seolah-olah itu usahanya sendiri, bukan pemberian Allah. Tapi saya pernah ketemu juga orang yang ada dalam pergumulan berat, lalu dia pakai pergumulannya itu untuk tidak mendekat kepada Tuhan. Dia bilang kepada saya, Pak Pendeta nggak ngerti saja apa yang sedang saya hadapi. Jadi ngomongnya gampang gitu. Jadi dia memakai pergumulan hidup yang sedang dia hadapi. Jadi ada orang yang berlebihan, berkecukupan, bahkan berkelebihan pun memakai keadaannya untuk tidak mendekat kepada Tuhan. Tapi sebaliknya ada orang yang berkekurangan, ada dalam pergumulan berat pun bisa memakainya untuk tidak mendekat kepada Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, itu bukan faktor. Ya. Jadi jangan pakai, dia mau mendekat kepada Tuhan enak, karena hidupnya enak gitu kan, berlebihan, berkecukupan, kayaknya senang terus. Enggak juga. Ya enggak juga. Kalau dia cuman kelihatan rajin datang ke gereja dan sebagainya, tapi tidak memiliki sikap menjaga kekudusan Allah, merendahkan diri, semua kemuliaan hanya diberikan kepada Allah, ya sama saja gitu. Jadi baik kelebihan maupun kekurangan bisa dipakai orang untuk tidak mendekat kepada Allah. Baik kesehatan, kekuatan maupun sakit bisa dipakai orang untuk tidak mendekat kepada Allah. Orang bisa pakai segala alasan untuk membuat dia tidak melangkah mendekati Allah gitu. Jadi itu enggak efek sebenarnya. Tapi kalau kita orang yang sudah mengalami kemuliaan Allah, Allah sudah menyatakan kekudusannya dalam kehidupan kita, real yang dia alami, benar-benar dari Allah, dia enggak tergantung hal-hal itu. Kalau dia diberikan berkecukupan, berkelebihan, hidupnya baik, dia akan datang kepada Allah karena dia tahu segala hal kecukupan yang dia alami cuman lahiriah, dia tetap nyari yang rohani. Tapi sebaliknya, kalaupun dia di tengah pergumulan, beban yang berat, dia tetap mencari Allah. Jadi nggak ngefek gitu. Jangan seperti manusia-manusia di luar sana yang memakai hal ini, baik yang baik maupun yang buruk menurut mereka, untuk tidak mendekat kepada Tuhan, mengejar pengenalan. Itu loh yang membedakan Kristen benar dengan Kristen yang dalam tanda kutip. Dia tidak tergantung keadaan sekitarnya. Kenapa? Karena yang menentukan ada di dalam dirinya, hati yang baru, roh yang baru, lalu ada roh kudus ya. Jadi dia akan tetap melakukan tindakan ini ya. Jadi dari alam semesta Allah menyatakan kemuliaannya, bahkan sebenarnya segala sesuatu yang terjadi atas seizin Allah, di bawah kontrolnya Allah,
Tidak ada ya sesuatu pun yang terjadi dari hal besar sampai hal yang sepele yang di luar kontrolnya Allah. Nah, segala sesuatu yang terjadi dalam kontrolnya Allah itu semuanya terjadi untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Nah, saya akan presentasikan secara cepat ayat-ayat dalam Alkitab yang menyatakan itu ya. Nih ya, teks Alkitab yang menyatakan hasrat Allah bagi kemuliaannya sendiri. Jadi apa yang Allah perkatakan, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kehendaki, semuanya satu tujuan akhirnya. Mendatangkan kemuliaan bagi Allah, karena itu realitas, dia Allah. Dia menciptakan segala sesuatu untuk mendatangkan kemuliaan bagi dirinya, tidak bisa lain gitu. Sekali lagi kita sudah belajar tentang kekudusan Allah. Kalau menilai Allah jangan pakai referensi manusia, jangan pakai penilaian manusia. Nah, kalau ini berkata tentang manusia, manusia mempunyai hasrat bagi kemuliaannya diri sendiri, itu negatif kan, salah. Tetapi kalau kita berbicara Allah, jangan pakai ya penilaian manusia. Kalau Allah memiliki hasrat kemuliaan bagi dirinya sendiri, karena itu adalah realitas, dia Allah. Dia kemuliaan itu ya Allah sendiri, sumber kemuliaan itu Allah sendiri. Nah, nanti kita lihat ayat-ayatnya ya. Secara cepat saja saya ingin presentasikan ya. Baik ya, hal-hal yang Allah perbuat, Allah lakukan, terjadi dalam kontrolnya Allah, semua bagi kemuliaannya Allah. Yesus akan datang lagi untuk kemuliaan bagi Allah. Maksud dan kehendak utama Yesus bagi kita adalah untuk melihat dan menikmati kemuliaannya. Saya baca yang bawah saja ya.
Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nih, perhatikan ya. Agar mereka memandang kemuliaanku. Jadi bahagianya kita, suksesnya kita, bukan karena kita mendapatkan kemuliaan bagi diri kita, tetapi ketika kita memandang kemuliaan Yesus. Jadi ketika dalam segala sesuatu kita memberikan kemuliaan bagi Allah, bagi Yesus. Nah, ketika kita memandang itulah kita mendapatkan damai sejahtera sejati, bahagia sejati. Biarin orang perlakukan saya bagaimanapun, kemuliaan bagi Allah. Jadi kepuasan kita sebagai orang percaya, kalau percayanya benar adalah ketika kita memandang kemuliaan Allah, kemuliaan Yesus. Gak akan pernah orang Kristen benar tuh merasa puas ketika dirinya yang dipermuliakan. Ini Yesus sendiri katakan. Orang-orang yang imannya benar, yang diberikan Bapa kepada Yesus, lalu Yesus selamatkan lewat karya salibnya, dia akan kepuasannya datang dari memandang kemuliaan Yesus ya. Seperti Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi tetapi Yesus di dalam aku. Nah, inilah kesimpulan akhirnya dari segala ayat yang sudah kita baca tentang bahwa segala sesuatu ujung-ujungnya adalah membawa kemuliaan bagi Allah. Coba perhatikan ayat ini. Yesaya 48 ayat 9 sampai 11. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyhuranku, aku mengasihani engkau sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Nah, mungkin tidak ada teks di dalam Alkitab yang menyatakan hasrat Allah bagi kemuliaannya sendiri lebih jelas dan belak-belakan daripada teks di atas ayat ini ya. Jadi dengan tegas menyatakan dalam segala sesuatu yang Allah cari adalah kemuliaan bagi dirinya. Kenapa? Yang hasrat Allah, yang Allah kejar, yang Allah cari adalah kemuliaan bagi dirinya. Karena itu adalah realitas. Allah ingin menyatakan realitas itu seperti ini loh. Kemuliaan itu hanya punya aku. Dalam segala hal yang terjadi, dalam segala hal yang aku perbuat, yang dicari adalah realitas dinyatakan bahwa kemuliaan adalah milik Allah. Perhatikan, oleh karena namaku, oleh karena kemasyhuranku, oleh karena aku sendiri, masakan namaku dinajiskan. Ketika kemuliaan coba dialihkan dari Allah, coba dicuri dari Allah, itu artinya sedang menajiskan nama Allah. Menyangkal realitas. Ketika ada manusia-manusia yang pengen dipuji, bahkan lewat pekerjaan Tuhan pun pengen dirinya yang dipuji, hati-hati. Gak mungkin kemuliaan itu lari ke pihak lain. Kalau itu terjadi, maka nama Allah sedang dinajiskan. Realitas sedang disangkal. Ada orang yang mengklaim sesuatu yang bukan miliknya. Inilah firman pagi hari ini nyambungnya dengan firman minggu lalu. Kalau tidak Allah ciptakan, kita tidak ada. Kemuliaan itu hanya milik Allah karena pada awalnya hanya ada Allah. Maka ketika Allah menciptakan segala sesuatu, itu adalah untuk menyatakan realitas bahwa kemuliaan hanya milik Allah. Kalau terjadi lain, kemuliaannya terbagi, jatuh ke pihak lain selain Allah, namaku dinajiskan. Tidak akan terjadi loh. Orang-orang yang melakukan itu akan berhadapan dengan Allah. Karena masakan namaku dinajiskan, aku tidak akan membiarkan itu. Jadi ini orang-orang yang happy, yang bangga, mencuri kemuliaan Allah, mencari kepujian bagi dirinya. Masakan aku membiarkan itu? Enggak, ujung-ujungnya akan berhadapan dengan Allah. Ditegaskan di kalimat terakhir. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain karena tidak ada Allah selain aku.
Nangkep ya? Realitasnya Allah cuma satu. Dia sumber kemuliaan, dia yang memiliki kemuliaan, hanya dia tidak bisa berbagi. Saya sudah sampaikan 2 minggu lalu. Kalau Allah berbagi kemuliaannya berarti ada Allah yang lain. Kalau ada Allah yang lain berarti dia bukan Allah. Allah cuma satu. Jadi nggak mungkin gitu membagi kemuliaan punya Allah tuh nggak mungkin, sesuatu yang nggak mungkin. Kalaupun kita bisa lakukan di dunia ini dalam hidup ini, hati-hati akan berhadapan dengan Allah nanti. Masakan ku najiskan namaku. Tidak mungkin Allah berbagi kemuliaannya dengan yang lain. Nah ini loh yang hilang dari pengajaran gereja-gereja akhir zaman. Gereja menjadi tempat di mana hamba-hamba Tuhan, pendeta gembala mencari kemuliaan bagi dirinya. Gereja menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang mencari kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Saya suka bergereja di gereja ini karena tidak pernah mengusik kenyamanan hidup saya. Khotbahnya nggak pernah ngutik-ngutik hidup saya yang nyaman seperti ini. Ini loh. Ya. Jadi baik pemimpin-pemimpin gerejanya maupun jemaatnya dalam gereja-gereja akhir zaman sedang menajiskan nama Allah. Ini bukan hal yang main-main loh. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan seperti saya yang ketika membahas hal seperti ini bicaranya keras, ini bukan hal main-main. Masakan Allah membiarkan namanya dinajisan? Enggak, pasti ada hitung-hitungannya. Kalau enggak sekarang nanti gitu. Makanya kalau saya bilang berkali-kali ke istri, kalau saya berbicara keras kepada sesama gembala, hamba Tuhan, memperingatkan hal ini, justru karena saya mengasihi dia. Memang dia bisa lepas dari hitung-hitungan dengan Allah nanti? Jangan harap. Ya mungkin sekarang dia enak gitu. Dipuji-puji orang gitu, merasa sukses gitu kan. Enggak tuh. Tapi pasti satu saat akan berhadapan dengan Allah ya. Ya. Jadi aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Oke. Saya akan akhiri saja, sudah 1 jam lewat tentang kemuliaan Allah. Jadi kita dapat damai sejahtera sejati, kepuasan dalam hidup kita ini tuh bukan ketika kita dimuliakan manusia ya, bukan karena kita mendapatkan kemuliaan bagi diri sendiri. Tadi ya kita sudah bahas, tapi ketika kita memandang kemuliaan Yesus, kemuliaan Allah kita. Nah posisi kita seharusnya seperti ini. Hidup yang tersembunyi adalah kunci mendapatkan kemuliaan. Kita baca ya ayat terakhir pagi hari ini. Kolose 3 mulai ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Kita sudah dibangkitkan ya. Roh kita sudah dihidupkan. Kita menjadi orang-orang Kristen yang benar. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kunci kita mendapatkan ketenangan batin saat ini adalah yang saya kasih tanda kuning. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Satu hari kelak, Allah akan menyatakan kemuliaannya dengan sempurna. Saat itulah kita merasakan kemenangan sejati. Saat ini kita masih kalah. Ya. Saat ini di dunia ini kita banyak mengalami kalah. Kita disakiti orang, kita menderita karena pergumulan masalah beban yang kita hadapi. Tapi kalau kita setia menjaga hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, ketika nanti Allah menyatakan kemuliaannya, kita akan masuk hitungan orang-orang yang menang. Allah tuh pasti menyatakan kemuliaannya satu saat nanti, pasti itu. Nah sekarang kita memelihara hidup kita tersembunyi.
Kalau saya disakiti orang karena memberitakan firman, karena saya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, sebenarnya yang mereka sedang sakiti siapa? Ah? Kalau pelayanan kita di Medland sudah kita jalani dengan benar, tekun setia dalam pengajaran firman yang benar, tapi tersembunyi ya bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ikutin aja. Kita nggak ngejar suksesnya versi manusia. Maka ketika orang luar menyepelekan kita, menghina kita sebagai pelayanan yang gagal, maka yang sedang mereka hina gagal siapa? Allah, bukan kita. Nah nanti ketika Allah menyatakan kemuliaannya, Allah akan nyatakan sebenarnya yang sukses itu siapa. Amin. Jadi seberapa berat pun apa yang sedang kita hadapi saat ini di dunia, pelihara sikap, kesadaran bahwa kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita dihajar masalah pergumulan hidup atau sengsara aniaya orang, sikap orang terhadap kita, Allah merasakan semua. Yang mereka hajarkan kepada kita, Allah yang merasakan. Kita aman tersembunyi bersama Yesus di dalam Allah. Allah rasakan semua itu, sengsara kita, penderitaan kita. Satu saat ketika Allah menyatakan kemuliaannya, Allah akan nyatakan siapa yang akan menang. Orang-orang itu akan berhadapan dengan Allah, sementara kita apa nih? Mendapatkan kemuliaan Allah yang sepenuhnya. Jadi sabar ya. Kalau saya dan istri selalu bilang, ayo berjuang bersama dengan kami, karena pada akhirnya kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Ya. Nah ini satu ayat terakhir ya, benar-benar terakhir pagi hari ini. Di Yerusalem baru nanti di sorga, kemuliaan Allah akan menggantikan matahari. Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari, Yerusalem baru sorga ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Sekarang tidak seperti itu. Ya. Ketika kita masih hidup di dunia, tidak seperti itu. Kita masih mengalami hal-hal buruk sebagai orang percaya. Justru karena kita bertahan dalam kebenaran, kita disakiti orang. Ya. Tetapi saatnya nanti, ketika hanya ada kebenaran, kan di Yerusalem baru di surga hanya ada kebenaran kan, yang namanya kemuliaan Allah itu akan terang benderang seterang-terangnya. Sehingga di sana itu tidak perlu matahari, karena kemuliaan Allah sedemikian bersinar luar biasa sehingga kita merasakan pancarannya secara penuh. Tidak ada lagi yang bisa menyakiti kita. Iblis tidak bisa lagi menggocoh kita. Iblis tidak bisa lagi memanfaatkan memakai pergumulan hidup yang kita hadapi untuk menyerang kita. Tidak ada lagi. Kebahagiaan kita akan penuh. Di mana kita ada, Yesus ada. Itu janji Allah dalam janji Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-14. Kalau sudah seperti ini, udah paripurna kita. Karena Wahyu pasal 20 tuh yang jahat-jahat sudah dilempar ke lautan api. Ingat ya, iblis, nabi palsu, yang sekarang bangga karena mencuri kemuliaan Allah. Merasa mereka menang dengan cara yang salah. Itu bagian mereka. Masuk ke Wahyu pasal 21, kemuliaan Allah bersinar, bercahaya sedemikian luar biasa, sampai dikatakan di sana tidak perlu matahari lagi. Tidak ada yang menghalangi lagi. Pergumulan, masalah berat, sikap orang-orang yang jelek terhadap kita tidak akan lagi ya. Mereka sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi pancaran kemuliaan Allah yang kita rasakan. Segala hal yang baik, segala hal yang indah, yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, semua akan secara sempurna kita dapatkan. Sabar ya, menjalani hidup sekarang. Pelihara kesadaran kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Tuhan, saya sedang menghadapi masalah ini. Berat. Tapi karena saya bersama Kristus tersembunyi di dalam Allah, Allah turut merasakan. Allah turut menyertai, menopang, memberikan kemampuan kepada kita untuk melalui. Tuhan, saya disakiti orang nih, orang-orang yang tidak mengasihi Allah. Kita aman, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah ya. Jadi ayo, selangkah demi selangkah kita
berjalan mendekati Dia ya. Rindu mengenal Dia lebih lagi. Karena ketika kita mengenal Dia lebih lagi, maka kekuatan kita, kuasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita akan lebih besar lagi ya. Saya kira saya sudahkan dulu firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih jemaat sudah bersabar mengikutinya. Percayalah ketika kita pulang, kita adalah pribadi-pribadi yang aman. Amin. Karena kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah ya. Bahwa kebenaran firman ini menjadi sumber kekuatan. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan tuntaskan ibadah kita pagi hari ini.